orang yang sukses itu kalau diteliti ternyata faktor karakter atau akhlak itu 80% lebih pengaruhnya. Kejujuran, amanah ya. Nah, inilah yang kemudian kita harus melihat bahwa ternyata orang berbuat dolim, berbuat jahat, berbuat korupsi, dia merusak masa depannya, merusak kredibilitas yang dia bangun, dan merusak anak cucu keturunannya. Ya Dia Allah. rusak semuanya. Betapa jahatnya dia kepada dirinya sendiri, kepada keturunannya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat. Iya. Kan karena bodohnya diperbuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat DSIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada konten kali ini ngopi, kelanjutan dari obrolan dari channel YouTube-nya Bang Novel Baswedan. Sekarang kita ngobrol lagi di channel dari Sulaiman Sahabat. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bang Novel. Sebelum kalian nonton ini, kalian nonton itu dulu biar tahu sambungan cerita ini. Jadi Bang Novel, alhamdulillah, masya Allah, tadi kita terputus ya, kita terpending oleh berbuka, waktu berbuka. Alhamdulillah. Banyak yang mau diceritakan lagi, dan sekarang nih ya sahabat sekalian ya, kalian dengarkan dengan tawajuh bagaimana pengalaman imannya Bang Novel. Ini bukan teori, ini pengalaman iman. Jadi pengalaman iman ini beda Bang dengan teori iman. Kalau teori iman kan kita dengar cerita Nabi Ibrahim, dengar cerita Nabi Musa, dengar cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya, Rasulullah. Tapi ini cerita sendiri nih. Jadi saya mau tanya sama Bang Novel, apa yang Abang Novel rasakan waktu pertama kali terkena air keras itu? Apa yang dibayangkan itu apa? Panik kah atau tenang? Atau bagaimana Bang? Itu yang harus, yang saya mau membayangkan suasana subuh itu. Ya, alhamdulillah, memang waktu itu saya baru pulang dari masjid. Salat subuh. Salat subuh ya. Terus ketika saya diserang, singkat cerita, saya merasakan seperti terbakar muka. Tapi nggak tahu itu air keras waktu itu. Tahu-tahu panas saja. Setelah sekitar 1 detik, ini pasti air keras, saya tahu. Tapi memang panas sekali. Pertama kali diserang nggak tahu. Tapi setelah 1 detik, panas seperti kebakar, itu air keras. Panik, pasti panik, saya manusia. Saya berupaya mencari pertolongan dengan disiram. Dan hari itu, saya sudah mengira saya mati. Kenapa? Air keras itu kalau disiram ke muka, itu hidung blocking. Nafas pakai mulut juga sulit, karena baunya nyengat. Nah, saat itu saya pikir, ini sudah mati. Jadi, antara panik dan... Jadi waktu itu OTW pulang ke rumah ya? OTW pulang ke rumah. Berarti Abang balik lagi ke masjid dong? Balik ke masjid. Karena di masjid itu tempat wudhunya cukup pinggir jalan lah, jadi mudah untuk disiram air. Dan setelah saya disiram air banyak, saya bilang sama tetangga-tetangga segera bawa ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, disitulah saya sudah mulai tenang. Tapi saat perjalanan saya sudah mulai tenang. Saya mulai dengan berzikir, beristighfar, dan melakukan hal-hal lain yang tentunya itu adalah jauh lebih baik daripada sekedar mengadu. Karena tahu bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang menentukan, dan kesembuhan juga Allah yang menentukan. Saya pikir saya harus mendekatkan diri dengan cara berzikir dan beristighfar. Dan kemudian pada saat di rumah sakit, saya sempat bertemu istri datang. Saya bilang, yang pertama, ini bukan masalah yang sangat berat. Oh, tenangkan istri dulu ya? Saya harus tenangkan, karena keluarga penting. Ini bukan masalah yang sangat berat. Sangat berat itu kalau masalah iman. Kalau masalah cuma sakit begini, itu bukan masalah berat. Padahal waktu itu saya mengira muka saya hancur, belum bisa melihat, mata belum dua-dua, blank, gelap dua-duanya ya? Gelap. Karena mata saya itu waktu kena pertama kali sudah seperti kelereng putih gitu. Tapi setelah sekian lama kemudian agak kelihatan hitamnya, cuman seperti ada selaput tebal di dua mata. Jadi orang melihatnya dari jauh kesannya seperti nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat kerusakannya parah sebenarnya. Nah itu yang terjadi di kedua belah mata saya. Dan kemudian saya bilang tenang, zikir terus ya, berzikir dan doa. Saya pikir itu jauh lebih baik. Ya Allah, hidayah ya Allah. Saya kan sering beberapa kali saya cerita nih, kalau mata saya terkena cabai, kadang lagi tidur tuh tangan nempel di mata kan, tuh perih, pas buka mata perih tuh. Aduh, masih panik tuh. Aduh, buta nih kayak gitu kan. Terus saya kebayang Bang Novel,
Ya Allah, Bang Novel bisa tenang, bisa bicara kebesaran Allah meskipun waktu sebelum berangkat ke Singapura operasi kan terus dakwah terus kan? Iya, iya. Allah. Jadi ini tenang sekalian. Orang beriman itu kagetnya detik pertama aja. Iya, iya. Habis itu setelah itu ingat kepada Allah, maka akan stabil lagi. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi ada satu pembelajaran, Ustaz. Karena ketika di Singapura itu kan tinggalnya di rumah sakit, rawat inap. Tentu nggak bisa ke masjid. Betul. Kita rindu pengen ke masjid. Dan kemudian setelah menyampaikan izin ke rumah sakit dibolehkan untuk waktu sholat ke masjid. Tapi dua-duanya nggak lihat waktu itu? Lihat tapi sangat-sangat buram. Waktu itu kalau jalan itu pegang tangan orang yang di depan atau bajunya anak pegang, itu anak cuma bisa lihat maksimal kakinya dia aja. Oh iya. Ke depan jarak pandangnya 1 meter aja? Ya paling kalau jauh. Kalau sekarang wajah saya kelihatan nggak? Kalau kelihatan, tapi kalau anak tetes mata, air mata buatan itu jauh lebih terang. Oh gitu. Kalau sekarang agak sedikit berkabut. Masya Allah. Ketika waktu itu beberapa kali ke masjid, betapa kemudian merasakan nikmatnya. Waduh, alhamdulillah, bersyukur bisa ke masjid. Bisa ke masjid lagi ya, padahal lagi sakit ya. Dan kemudian pada saat pengobatan ada suatu keadaan di mana anak sempat lihat. Kurang lebih 1 jam lah dengan terang. Ketika itu lihat, kok bisa lihat ini ya? Kok jelas semuanya? Ini lihat ke bawah ada rumput, ambil. Rumput ternyata ada bulu-bulunya. Luar biasa. Di situ kemudian lama berpikir. Selama ini dulu melihat nikmat mata, membayangkan nikmat mata sekedar karena sama semua orang bisa melihat gitu ya, atau rata-rata orang bisa melihat. Maka kita melihat betapa nikmat melihat itu luar biasa. Melihat rumput saja takjub gitu. Ternyata luar biasa. Hal begitu-begitu kemudian saya malah berpikir malah membuat saya kemudian harus berbanyak istighfar. Kenapa? Bisa jadi dulu waktu saya masih melihat dengan jelas nggak banyak bersyukur. Jadi ya betul-betul yang bisa merasakan nikmat sehat orang sakit. Yang bisa merasakan nikmat mata nih orang yang matanya sakit juga. Ya. Jadi pas ngeliat rumput itu indah sekali rasanya. Ya. Masya Allah. Bahwa rumput itu bentuknya bagus. Ada kayak bulu-bulunya gitu. Anak bilang, luar biasa. Subhanallah ya. Jadi Bang, nih saya terkesan sebetulnya kita yang off the recordnya tadi obrolan kami setelah salat maghrib sampai isya itu banyak yang menakjubkan ya. Kalian harus dengar sebetulnya. Cuman mungkin untuk mengulang lagi frekuensi berbeda. Cuman saya tanya Bang Novel itu dulu belajar agama di mana? Kalau belajar, anak nggak pernah belajar yang terlalu jauh. Kayak di pesantren gitu? Nggak pernah. Cuman setelah mulai bekerja, saya belajar dengan beberapa ustadz, beberapa ulama. Di antaranya pernah juga belajar sama Profesor Nasaruddin Umar, ikut kajiannya yang rutin, terus dan yang lain-lain banyak lah kita. Berguru. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi belajar agama ini memang nggak mesti harus di pesantren ya. Ya banyak orang yang masuk pesantren tapi tak belajar. Ya, ada orang terpaksa ya ada disuruh belajar di sana. Karena saya menangkap ada satu yang dahsyat dari Bang Novel ini, yaitu masalah keyakinan tentang takdir. Kan backgroundnya polisi kan, berarti pernah ditugas-tugaskan ke daerah-daerah konflik, pernah nggak Bang? Pernah. Ada pengalaman nggak Bang waktu bertugas dulu? Iya. Saya pernah dengar waktu pernah ke Aceh juga, gimana ceritanya itu? Iya. Memang begini, saya pernah tugas di Aceh dan di sana pernah mengalami beberapa keadaan yang membuat kemantapan hati dan melihat bagaimana takdir itu benar-benar. Memang saya jarang menceritakan ini di forum publik dan kali ini pun saya nggak mau terbuka terlalu banyak menceritakan soal itu karena nanti terlalu karena khawatir sombong ya. Cuma pada dasarnya mau cerita begini, kalau ada orang kemudian dia orang Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kemudian takut, dia kurang akalnya, nggak berakal. Kenapa? Karena jelas Allah bilang, jangan kau takut kau hanya kepadaku aja, kepada Allah saja. Ya. Yang kedua, orang Islam yang mengaku beriman tapi takut kepada selain Allah, itu orang tidak berakal. Catat itu di kolom komentar tuh. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali hanya yang telah Allah takdirkan saja. Selebihnya tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi sesuatu. Kalau katakan mati, enggak gitu ya. Seandainya ada orang bawa pistol mau ditembak dari jarak dekat,
Kalau nggak takdir mati nggak mungkin bisa kena. Nggak mungkin bisa kena. Pernah ada pengalaman ya waktu Dengan begitu kemudian kita nggak perlu terlalu takut yang berlebihan. Takut manusiawi, ketakutan yang nggak boleh. Takut itu manusiawi. Ya. Ketakutan tuh yang nggak boleh. Ya. Jadi ini banyak quotes pendek nih. Kalian harus catat semua nih, teman-teman yang nonton ya, kalian catat ini. Kesan ke dalam hati. Ya, takut boleh, ketakutan yang nggak boleh. Dengan begitu kita paham bahwa hidup ini berbatas waktu. Kita hidup itu untuk beramal, untuk bekal mati. Dan amal kita untuk berbuat kebaikan itu kemungkinan besar kita akan mendapatkan kesulitan pada saat beramal kebaikan. Yeah. Kenapa? Bisa jadi kesulitan itu adalah cara Allah untuk mendidik diri kita agar kita mempunyai karakter yang kuat, akhlak yang kuat, dan kita bisa menjadi orang-orang yang teguh dan betul-betul teruji untuk terus beramal baik. Bukankah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu amal yang besar? Ya, yang paling besar malah. Bukankah kita peduli dan ingin membantu orang itu adalah suatu kemuliaan? Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ketika kita memandang dengan cara seperti itu, pada dasarnya banyak cara kita untuk mendapatkan kebaikan. Poinnya, kita hanya penting untuk melihat apakah kita berbuat itu di atas kebenaran. Tapi kalau kita berbuat kedoliman, jangan diteruskan. Berhenti, tobat. Ketika kita sedang berbicara, sedang melakukan suatu kebaikan, teruskan. Dan jangan takut. Nggak perlu takut dengan siapapun. Karena tidaklah terjadi sesuatu kecuali yang Allah takdirkan. Jadi abang ada nggak perasaan dendam, sakit hati kepada orang pelaku ataupun yang menyuruh pelaku itu? Iya. Ada nggak? Begini. Secara manusiawi mungkin kadang-kadang terbersit, kadang-kadang. Cuman sejak pertama kali Yana diserang, Yana selalu bilang sama keluarga, ini pelaku udah saya maafkan. Siapapun dia pelaku saya maafkan. Cuman kenapa saya terus bicara di forum publik, di media sosial dan banyak forum-forum lain, saya tidak mungkin memaklumi kejahatan. Saya tidak mungkin membiarkan kedoliman. Kenapa? Kalau saya biarkan, maka pada dasarnya saya sedang mengizinkan orang itu untuk berbuat lagi kepada orang lain. Saya sedang mengizinkan dia untuk kemudian merasa bebas, merasa kuat, merasa menang, dan kemudian dia akan berlaku dengan siapapun. Nah, ini yang nggak boleh. Ya Allah. Oleh karena itu, saya tetap akan meminta ini diusut dan lain-lain. Tapi kemarin ditangkap kan pelakunya kan? Ya memang ada proses ya, walaupun proses itu memang banyak kejanggalan, dan saya juga banyak mengkritik di posisi itu. Tapi pada saatnya nanti kita akan melihat itu sebagai hal yang perlu diteliti dengan dicermati lebih lanjut. Bang Novel, Masya Allah, apa perbedaan rohaniat rasanya sebelum kejadian ujian berat ini, kan ujian nih, dan selalu kan setelah ujian pasti ada kenaikan kelas kan? Ada nggak bedanya nikmatnya ibadah sebelum atau setelah ini? Ada nggak kedekatan dengan Allah itu terasa nggak? Ya memang bisa jadi saya salah ya. Cuman setidak-tidaknya ini menjadi cara Allah. Mungkin kalau saya ini kurang pinter untuk beribadah, dengan cara saya mungkin sakit begini, semoga menggugurkan dosa-dosa. Amin ya Allah. Terus yang kedua, dengan saya merasa sakit, tentunya saya akan lebih banyak berdoa pada Allah. Dan saya akan merasa ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kuat, mungkin merasa dia hebat dan bisa berbuat apapun gitu ya. Walaupun saya yakin tidak mungkin begitu, karena dia manusia dan kehendaknya tidak mungkin terjadi. Yang terjadi hanya kehendak Allah. Ketika melihat seperti itu, maka semakin membuat saya bergantungnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah samad. Ya, ini yang menjadi hikmah. Jadi nggak takut Bang, yang meskipun sekarang ancaman itu apa kan sekarang kalau saya ikuti di media sosial ya, di TV kan, Bang Novel bukan semakin diam, setelah ini malah semakin lantang saya dengar bicara. Tentu akan bergesekan dengan banyak pihak ya, orang-orang yang merasa terganggu. Jadi keluarga ketakutan nggak keluarga ini? Ada nggak mau istri ngomong, Abi ya lo diam Bi, jangan ngomong lagi. Ada nggak, pernah nggak gitu? Nggak. Anak-anak nggak. Pada dasarnya kejadian-kejadian seperti ini selain mendidik diri saya, juga mendidik keluarga.
Karena dengan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, tentu membuat kita kemudian benar-benar mau perhatian bahwa kita sewaktu-waktu itu mati. Kalau ada orang yang bilang nggak mungkin mati, nggak mungkin. Iya, sesuai lagu saya lah, orang kaya mati, orang miskin mati ya. Jadi kalau dibilang bahwa oh ada orang kuat, orang hebat, dia nggak tersentuh, nggak mungkin. Waktu dia mati, dia mati. Nah dari situ kemudian kita mesti sadar bahwa kita mesti fokus dengan diri kita. Jadi kalau ada orang nakut-nakutin Bang Novel, jangan sentuh rantai itu, nabrak tembok dan sebagainya. Lanjut. Iya, selalu ada. Cuman kita nggak pernah peduli kan. Hantam terus. Kita selalu melihat bahwa semuanya itu sepele. Bahkan kalau kita lihat, saya lupa mungkin di ayat apa ya, Allah menciptakan penjahat di masing-masing negeri untuk membuat tipu daya. Sedangkan dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya mendolimi dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika melihat ayat itu, nah pikir, wah ini apa namanya, bener nggak ada namanya orang jagoan, orang hebat, enggak. Iya, Bang, yang ada dia mendolimi diri sendiri. Ya, Sedangkan yang keinginannya dia yang terjadi hanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Kalau nggak sesuai nggak terjadi. Nggak terjadi. Ya. Kurang apa Allah bercerita tentang Firaun? Ya. Allah benamkan di Laut Merah, Qarun, Allah benamkan di dalam tanah. Itu Namrud lebih sadis lagi, Bang. Kerajaan terbesar di dunia Allah hancurkan dengan seekor nyamuk yang sudah rusak 11 sayapnya. Tapi ini kisah ini kan jarang diungkapkan, jangan diceritakan. Sehingga mohon maaf ya, sekarang kalau ada aktivis ya, bahkan ustadz pun ketakutan, Bang. Ketika dia mau menyampaikan, mengkritik ya satu kezaliman, kemudian ada yang bisik-bisik, jangan kamu nih, bahaya nanti kamu di ini itu. Dan itu mundur, Bang. Ketakutan, Bang. Padahal itu kalau kita besarkan Allah kan akhirnya menafikan mereka. Bahwasanya mereka nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah kan. Satu hal yang penting gini Ustaz. Kadangkala kita ingin mendapatkan keadaan yang menyenangkan dan selalu ingin terhindar dari keadaan sulit atau yang menyulitkan. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Kadangkala kita lupa bahwa keadilan Allah itu tidak terbatas dari hal-hal yang seperti itu. Hanya terkait dengan apa yang kita lakukan, apa respon kita atas keadaan itu. Kita mendapatkan keadaan yang menyenangkan, tapi kalau respon kita jelek, keburukan juga untuk kita. Tapi kita mendapatkan kesusahan, tapi respon kita baik, kebaikan untuk kita. Terus kita mau pilih yang mana? Nah dari situ sebetulnya kita nggak perlu risau dengan apa yang akan terjadi. Tapi yang kita risaukan adalah apa yang akan kita perbuat. Karena itulah yang kita pertanggungjawabkan. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas yang terjadi, karena itu Allah yang takdirkan. Tapi apa yang kita lakukan itulah yang pertanggungjawaban respon kita yang diminta pertanggungjawaban kan. Dari situ kita nggak capek, kita fokus dengan apa yang dan yang terjadi pastilah yang paling baik. Kalaupun itu kesusahan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ini ilmu itu yang paling baik. Pasti itu yang terbaik. Pasti terbaik. Karena Allah sangat menyayangi hambanya. Sangat menyayangi kita. Ya Allah tahu mana yang terbaik. Gak mungkin kita mau kasih, contohnya Ustadz ada anak, ada cucu, mau nggak saya bayar 1 juta, kasih nasi basi, kasih ke cucunya, mau nggak? Nggak mau. Pasti nggak mau. Allah lebih sayang 70 kali daripada ibu kepada anak. Mungkin nggak kasih kesusahan sama kita? Nggak mungkin. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kala juga meminta anak sekolah. Saat sekolah kan dia susah. Apakah berarti kita tega sama dia? Enggak. Kita sayang sama dia. Iya. Gitu Ustaz. Aduh, pas sekolah ada ujian, kadang dibentak gurunya, pas dia ngadu pulang ke rumah kita bentak lagi kan. Iya. Jadi kalau kita memahami begitu, nggak ada suatu hal yang karena Allah benci, nggak ada. Semua Allah pasti sayang, yang terbaik. Allah sayang, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya. Jadi Bang Novel Baswedan, Allah telah memilih antum Bang menjadi salah satu orang yang masyhur, dikenal satu Indonesia. Sama-sama. Ya. Dan ini nggak mudah Bang, nggak mudah, pertanggungjawabannya pun berat nanti kan. Tugas kita sebetulnya ini memperkenalkan Allah kepada manusia. Jadi konten ini di luar biasa nih ya. Kita ini sedang berdialog, ngopi ya, ngobrol. Saya punya acara di TV dulu namanya Ngopi Bang, ngobrol perkara iman. Ya, jadi kita ngopi ini santai ini. Tapi apa yang keluar dari lisannya Bang Novel itu bukan apa yang dia baca dari kitab, tapi apa yang beliau rasakan. Apa yang beliau rasakan dengan ujian ini ketika beliau diberi amanah di KPK, dulu wakil ketua KPK ya. Bukan, saya pegawai. Dulu fungsional penyidik. Ya. Penyidik senior di KPK. Ya. Dan beliau berhadapan dengan orang-orang yang notabene itu
ditakuti banyak orang, tapi beliau nggak takut. Iya, bahkan banyak cerita. Karena kita nggak mau jadi orang yang nggak berakal. Iya, ngapain takut kepada makhluk ya? Jadi nggak ada orang hebat tuh bang ya? Nggak ada. Jadi orang yang dibesar-besarkan media itu ngeri, jangan bahaya ini sebulan ini bahaya. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Karena tidak semua kehendaknya bisa terjadi. Tuh. Yang terjadi hanya kehendak Allah. Kalaupun kebetulan kehendaknya dia sama dengan kehendak Allah terjadi, bukan karena dia yang punya kehebatan, tapi karena kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya Allah, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Itu bahasanya tuh. Betul. Ya kalian tulis di kolom komentar ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Betul. Allah katakan hidup, hidup. Allah katakan mati, mati. Saya teringat tadi abang bicara tentang Rasulullah menasihati Abdullah bin Mas'ud. Apa tuh gimana ceritanya? Di tengah-tengah yang poinnya ya. Saya mungkin dengan terjemahan yang bisa jadi terjemahannya kurang pas, tapi pada dasarnya nasihat Rasulullah SAW, seandainya semua manusia bersatu padu, seluruh manusia berkumpul, itu para raja, para orang kaya, para panglima, kumpul semua bersatu padu, ingin berbuat kebaikan satu hal saja, niscaya mereka tidak mampu. Terus kenapa kita berharap sama mereka? Betul. Tidak perlu. Begitu juga sebaliknya. Seandainya mereka bersatu padu semuanya dan kemudian ingin berbuat kemadorotan satu hal saja, niscaya mereka pun tidak mampu. Kecuali hanya yang telah Allah takdirkan sebelumnya, telah Allah tetapkan. Nah, dengan pemahaman itu, berarti kita tidak perlu harus ketakutan atau takut dengan orang, siapapun dia. Begitu juga kita tidak perlu harus bersandar atau bergantung pada orang. Walaupun kita sebagai manusia, makhluk sosial, perlu interaksi, perlu berbuat baik, tolong-menolong, dan banyak hal lain lagi kita lakukan dalam hal kebaikan. Dan itu harus dilakukan karena Allah. Ajib nih teman-teman sekalian ya, Masya Allah ini. Saya masih berprasangka baik, masih optimis bang. Keadaan bangsa kita ini bisa baik bang. Saya yakin masih banyak orang-orang baik. Masih banyak. Kalau ada statement dari salah seorang pejabat dulu, kalau ada seandainya malaikat masuk ke dalam sistem kita jadi iblis, saya melihat itu statementnya salah. Tidak mungkin. Ada, karena saya banyak itu malaikat di sini bang. Cuman masalahnya malaikat ini kadang belum bersuara bang. Orang-orang baik ini, entah mereka berstrategi menunggu timing yang pas untuk bicara. Ya entah apa, nggak jelas. Tapi yang jelas saya banyak ketemu kepala daerah yang baik-baik, yang soleh-soleh. Ya bahkan ada juga yang soleh-soleh itu yang tiba-tiba bikin saya kaget, tahu-tahu pakai baju orange, ketangkap. Ya gimana bang, menurut abang nih cara paling ampuh untuk membasmi korupsi di negeri ini? Apa bang? Menurut abang bang, kalau abang seandainya jadi presiden lah sekarang, seandainya bang Novel sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, apa yang Bang Novel lakukan pertama kali? Kalau saya saya tidak sedang bercita-cita. Tidak apa-apa. Seandainya saya bertanya. Seandainya saya diminta untuk membuat suatu keputusan, satu kebijakan. Saya ingin memperbaiki penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus diperbaiki. Karena kalau penegakan hukum baik, maka semuanya akan baik. Kalau tadi ada orang yang bilang sistem mau dibuat semakin apa akan rusak segala macam, tidak begitu. Kenapa? Karena hukumnya nggak tegak. Sebaik apapun sistem, orang bisa ngakali, bisa nembus jalur belakang. Mungkin bisa hukum Islam bagi pencuri potong tangan itu diberlakukan untuk koruptor. Kalau soal hukuman sangat mungkin apapun, tapi permasalahannya tidak sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita lihat di beberapa negara, itu beberapa negara justru lebih banyak mengadopsi hukum-hukum Islam. Singapura juga ada beberapa hukum Islam yang diadopsi di Singapura. Di Prancis sekarang juga banyak syariah ya. Walaupun mungkin mengambilnya mas potong-sepotong ya. Tapi pada dasarnya penegakan hukum itu bisa efektif kalau dua hal dilakukan. Yang pertama adalah kesegeraan, yang kedua kepastian. Kesegeraan, jangan ditunda-tunda ya. Artinya orang berbuat salah itu segera diberikan sanksi, ditindak. Yang berikutnya adalah kepastian. Tidak terus si A akan lolos, si B kena dan lain-lain. Kepastian artinya akan berlaku sama. Nah, ketika itu dilakukan maka hukum akan baik.
Kita lihatlah orang Indonesia kalau pergi ke Singapura lah contohnya. Betul. Mana berani buang sampah sembarangan? Tidak berani. Kenapa? Dia tahu dia akan kena hukum. Ada kepastian hukum di sana ya. Nah, disitulah harus kita buat. Dan kalau penegakan hukum itu baik, maka semuanya akan beres. Sebenarnya, kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas lagi, kenapa sih orang itu mau berbuat jahat? Kenapa orang mau berbuat korupsi? Kenapa orang mau berbuat dolim? Karena kebodohannya dia. Kalau dia berilmu dan dia ingin mengamalkan, tidak mungkin dia berbuat begitu. Dia tahu kok bahwa kalau dia berbuat dolim, berbuat jahat, selain dari Allah murka dan akan memberikan hukuman kepada dia, dia tahu bahwa itu pasti akan berdampak jelek untuk dia. Kenapa? Orang bohong akan terus berbohong. Orang mencuri akan teradiktif untuk terus mencuri. Orang korupsi juga, dan lain-lain. Berarti ada kecanduan korupsi, kecanduan uang. Rusak mentalnya, rusak mentalnya. Orang terbiasa menyontek, dia akan menyontek terus. Dan ketika kemudian karakter itu rusak, maka dia nggak akan jadi apa-apa. Karena jadi orang kayak lebih berbahaya sakau uang daripada sakau narkoba ya. Betul. Sakau akan, uang. Iya, dia akan kemudian bisa berbuat apapun. Berbuat apa saja, bahkan bunuh orang pun dia bagi dia nggak ada masalah. Dan itu akan merusak untuk dirinya. Dan kita bisa lihat orang yang sukses itu kalau diteliti ternyata faktor karakter atau akhlak itu 80% lebih pengaruhnya. Kejujuran, amanah ya. Nah, inilah yang kemudian kita harus melihat bahwa ternyata orang berbuat dolim, berbuat jahat, berbuat korupsi, dia merusak masa depannya, merusak kredibilitas yang dia bangun, dan merusak anak cucu keturunannya. Ya Dia rusak semuanya. Betapa jahatnya dia kepada dirinya sendiri, kepada keturunannya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat. Iya. Kan karena bodohnya diberbuat begitu. Bodoh. Coba bayangkan Bang, saya lihat banyak pejabat ya, maaf. Yang koruptor itu rata-rata beli rumah bukan atas nama dia. Iya, iya. Oke. Terus dia jarang ke rumah itu. Saya punya tetangga di satu komplek perumahan itu banyak nih. Rumah kosong. Iya. Nggak pernah ada orang. Ternyata yang punyanya entah si fulan dari mana nggak tahu. Dan dia nggak pernah ke sana. Atas nama orang. Iya, iya, iya. Terus dia beli mobil atas nama orang. Bahkan dia sendiri pun takut naik mobil mewah itu. Terus kalau dipikir-pikir memang itu sebuah kebodohan kan? Bagaimana mungkin ya dia mencuri, dia dapat sanksi yang sangat besar, kemudian hukumannya besar di dunia dan di akhirat, kemudian dia tidak bisa menikmati. Betul-betul rusak akalnya maling-maling. Betul. Dan bukan cuma itu, kecenderungannya setelah itu dia akan bermaksiat. Betul. Kenapa? Nanti kemudian dia berzina, dia bermaksiat-maksiat yang lain, dan maksiat itu semua semakin membuat diri semakin rusak. Itu kerugiannya. Ya Allah. Hanya orang bodoh yang mau berbuat. Tuh dengar tuh. Hanya orang bodoh yang akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena sebetulnya dia sedang menzalimi dirinya, bukan zalimi orang. Dia pikir dia hebat. Tapi bagaimana mungkin Bang, orang untuk jadi, maaf ya, pejabat, jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, baik provinsi atau DPR RI, untuk mendapatkan satu kursi aja dia harus mengeluarkan modal puluhan miliar, puluhan miliar. Sementara kalau kita tanya-tanya, saya sering tanya, setiap datang ke daerah gaji ya, ya sekelas wali kota bupati itu gaji pokoknya itu 7 juta kurang lah dibuangkan. Kalau 5 kali 5 tahun kan nggak mungkin pulang modal. Terus bagaimana mungkin dengan cara mendapatkan kekuasaan semacam ini, dengan sistem ini, kan dia membeli suara kan orang, uang dihabiskan, dia pasang bikin spanduk dan sebagainya. Terus 5 tahun dia berkuasa, kan secara ekonomi kan orang harus pulang modal loh. Nah, dari mana didapatkan balik modal itu kalau dia tidak melakukan dengan cara-cara itu, Bang? Begini sebenarnya, kenapa dia mau begitu? Karena dia tahu setelah dia jadi, dia bisa mencari uang dengan cara apapun, termasuk korupsi. Kenapa bisa begitu? Karena penegakan hukumnya lemah. Tapi kalau penegakan hukumnya benar, orang akan berpikir seperti Ustadz tadi bilang, oh iya, kalau jadi, mana mungkin aku bisa ngambil. Tapi ketika penegakan hukumnya lemah, dia berani memilih langkah itu walaupun nggak logis, karena dia tahu ada peluang dia berbuat jahat untuk mengambil kembali uang atau bahkan jauh lebih besar dan tidak ketahuan. Atau kalaupun kemudian ketahuan tidak ditangkap atau diproses. Ataupun kalau diproses sanksinya ringan. Atau kalaupun sanksinya lebih berat, dia dapat kemewahan dalam fasilitas. Jadi ketika dia menyadari itu, dia berani berjudi dengan melakukan langkah-langkah itu. Tapi ketika penegakan hukumnya benar,
Mana mungkin orang berani mengeluarkan uang yang dapat gajinya sedikit? Nggak mungkin. Kenapa bisa begitu? Bodoh, ya? Karena penegakan hukumnya lemah. Ya. Penegakan hukum lemah ini modal menjadi besar, masalah dari yang lain-lain. Modal besar, pemasukan sedikit, dan senang lagi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi teman-teman sekalian, ya, pikirkanlah. Sekarang mungkin caranya sederhana aja. Kita lepaskan kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Jadi apa yang dilihat sama Bang Novel, ya, Anda perhatikan dari tadi dia bicara tentang takut kepada Allah. Nggak usah takut kepada orang-orang kaya itu, nggak usah takut kepada para pejabat, kepada siapapun dia. Nggak boleh takut. Takut itu manusiawi, tapi ketakutan itu nggak boleh. Betul. Nah, dan ini kalau seluruh penegak hukum, aparat kepolisian, tentara, pejabat, presiden, nggak ada lagi rasa takut kepada siapapun. Iya. Saya rasa Indonesia akan bangkit, Bang. Betul. Dan satu lagi, Ustaz, saya ingin menyampaikan satu hal. Ketika kita seringkali, terutama anak-anak muda nih, Ustaz, ya, ketika bicara akhirat, ya kan nanti gitu ya. Selalu bicara begitu. Padahal dia lupa bahwa yang kalau kita bicara akhirat kan bicara surga. Surga dan neraka sebagai hukuman. Kalau kita bicara surga ketika nanti di akhirat, tidak mungkin orang masuk surga ketika di dunia tidak merasakan surga. Surga yang bagaimana? Bukan kekayaan. Surga ini hati, kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan itu ada seorang ulama besar atau imam besar yang mengatakan itu. Saya pernah baca buku, cuman saya lupa siapa itu. Cuman poin itulah yang kemudian kita bisa melihat betapa orang-orang yang melakukan kebaikan dan terus memperjuangkan kebaikan dan menjaga diri, membersihkan hatinya dengan tidak iri, dengan tidak dengki, dengan banyak hal sombong dan lain-lain. Kita menjaga hati. Itu kita pada dasarnya sedang membuat surga di dunia yang ada di hati kita dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Iya. Dan itulah jalan kemudian kita akan mendapatkan juga. Jadi pada dasarnya bukan surga hanya sekedar di akhirat, di dunia pun dirasakan. Di dunia akan merasakan kebahagiaan. Iya. Seperti orang, itu. Ya, saya teringat tuh ada tamsilan tuh anak kecil yang dijanjikan ayahnya nanti pas liburan akhir tahun mau ke kebun binatang. Yeah. Nak, nanti pas akhir tahun kita ke taman safari ya. Padahal masih 6 bulan itu. Itu anak itu sudah berlari-lari di taman safari. Dia udah bayangkan dia 6 bulan lagi, ayah, abi mau ngajak ke taman safari. Terus sebentar dia, ini jerapah ya. Di sana ada ini enggak ya? Jadi kebahagiaan 6 bulan lagi udah dirasakan di dunia. Jadi orang yang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas sudah terasa. Jadi tidak mungkin orang beriman, ahlu surga itu galau di dunia, dia gelisah di dunia. Tidak mungkin dia mengeluh, nggak mungkin dia akan merasakan siksa di dunia ini. Dan saya melihat di depan mata kita, kalian lihat sendiri, Bang Novel dia bisa memuji Allah, merasakan bahagia di saat Allah ambil matanya, di saat satu mata beliau tidak bisa melihat, dan dia bisa mengatakan ini yang terbaik dari Allah. Ini kalau bukan kekuatan iman, Bang, nggak mungkin kalimat ini keluar, Bang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya kapan saat terindah dalam hidupmu, dia katakan ketika dibakar. Terus Sayyidina Bilal ditanya ketika jadi gubernur di Damaskus di Syria, kapan saat terindah dalam hidup wahai Bilal? Ketika disiksa di padang pasir. Jadi ada kesimpulan sederhana. Dunia, kenikmatan dunia bisa dirasakan dengan kemewahan, dan kenikmatan agama bisa dirasakan dengan mujahadah, dengan penderitaan. Jadi semakin susah kita dalam mentaati Allah, semakin berat ujiannya, maka semakin tinggi derajatnya. Maka ada beberapa nabi yang digelari ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW. Kenapa? 5 nabi inilah yang perjuangannya paling berat, yang tantangannya paling berat, yang fitnahnya ketika beliau menjadi rasul paling berat. Jadi orang yang tidak mau bersusah payah dalam menegakkan agama, dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia tidak mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang mau saya ceritakan lagi nih. Yang jelas kalian jangan lupa ikuti terus konten-konten bermanfaat dari channel YouTube-nya abang kita, Bang Novel Baswedan official ya. Novel Baswedan official di sini ada. Kalian subscribe dan juga jangan lupa di-share obrolan ini, dan semua kalimat-kalimat yang mengesankan hati kalian, kalian catat, kemudian kalian sampaikan lagi kepada orang yang lain. Bang, boleh close statement, Bang, nasihat buat sahabat-sahabat DSIS, Bang. Waduh. Apa, Bang, yang penting dalam hidup ini? Apa yang sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini? Ya, mungkin saya bukan nasihat, saya hanya sharing. Ya, itulah. Saya belum pada posisi punya ilmu yang memadai. Ya Allah, Allahu Akbar. Pada dasarnya kita mesti sadar bahwa kita hidup ini berbatas waktu. Sementara saja. Kita hidup sementara. Kita punya kesempatan juga sebentar. Bisa jadi kesempatan itu akan lewat.
Dan ketika kita kemudian memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang kita hadapi, dan kemudian kita gunakan kesempatan yang kita punya untuk peduli dengan kepentingan orang lain, peduli dengan kepentingan agama, dan mau untuk berjuang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang telah ditetapkan dengan yang baik, dan tetap konsisten, istiqomah di sana, maka disitulah keuntungan kita. Toh juga kalau kita lihat, apakah ketika kita berani untuk berbuat, berarti umur kita akan menjadi lebih pendek? Tidak. Apakah kita kemudian ketika menjadi orang yang kemudian tidak berbuat apa-apa gitu ya, apakah terus umur kita menjadi lebih panjang? Tidak juga. Terus kenapa kita nggak manfaatkan untuk kebaikan? Jadi jangan sampai kita rugi hanya karena kita tidak menggunakan akal dengan baik. Dan semua itu harus dilakukan dalam koridor iman, dan semoga bisa meningkatkan ketakwaan. Ya Allah, hidayah ya Allah. Jadi ketaatan tidak akan mengurangi umur 1 detik pun, kemaksiatan pun tidak akan memanjangkan umur 1 detik pun. Ya. Baik, itu dari saya dan Bang Novel Baswedan. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.